Pagi Jalil. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, berarti dalam keadaan sehat ya. Masih semangat? Alhamdulillah masih. Oke, kalau boleh tahu sebelum kemari Jalil punya kesibukan apa? Sebelum kemari gak ada kita kesibukannya. Oke, berarti langsung kemari? Iya, langsung ke sini. Oke, bagaimana dengan posisi duduknya, sudah merasa nyaman atau baik? Oke, jadi sudah. Ruangannya bagaimana? Dingin atau panas? Ya, dingin, lumayan nyaman sih. Oke, berarti sudah nyaman semuanya. Oke Jalil, kita sudah melakukan konseling individu pada pertemuan pertama yaitu di minggu lalu, dan pada hari ini kita akan melakukan konseling individu yaitu pertemuan kedua. Oke, saya akan mengevaluasi kembali hasil konseling kita pada pertemuan pertama, kemudian rencana yang telah Jalil susun. Oke, kita mulai. Bagaimana Jalil rencana yang pada pertemuan sebelumnya yang Jalil telah susun, yaitu Jalil mau berkomunikasi jujur kepada saudara Jalil atas masalah yang dihadapi. Iya, jadi terlepas dari permasalahan saya sama kakak saya terkait itu, saya sudah bicarakan dengan dia, cuman saya sudah sampaikan ya baik-baik sama dia, tapi mungkin responnya dia sebagai seorang kakak yang kayak bilang, mungkin saya merasa dia bilang ini kecil atau apa gitu. Itu saya rasakan sekali. Saya sudah bicara dengan dia, cuman mungkin responnya kayak lambat begitu, lambat respon sama saya. Terus saya sudah bicarakan, cuman tidak efisien. Mungkin kakak punya solusi lain. Oke, berarti Jalil sudah menerapkan rencana yang Jalil telah susun pada pertemuan selanjutnya. Kemudian respon kakaknya Jalil kurang efisien. Pada saat kakaknya Jalil merespon, bagaimana responnya kakak dalam keadaan emosi, marah, atau menjawab dengan baik? Jadi, iya, saya rasa itu marah karena saya bicara dia mukanya ke tempat lain. Kayak saya tidak bicara dengan dia, dan jadi kalau saya bicara, saya bilang, kak mending kayak itu rubah sedikit kan, kasihan mama begini begitu. Tapi dia kayak iya kenapa kak begitu, dan rasanya kayak dengan ada itu terus dia tidak pandang saya rasa itu responnya marah sih sama saya. Berarti responnya kayak cuek ya, dan Jalil juga merasa bahwa responnya itu dalam keadaan marah. Oke. Sebelumnya saya akan menggali kembali permasalahan Jalil. Sebenarnya kakaknya Jalil melakukan tindakan seperti ini, apakah ada penyebabnya atau hal yang melatar belakangi sehingga dia melakukan tindakan seperti ini? Ya, pastinya ada, karena dari kecil itu dia sudah dikeraskan. Bisa istilahnya dia ditempa keras sama papaku, almarhum papaku. Jadi dia itu kayak harus bekerja keras. Terus di SD itu sudah mulai nakal, entah. Maksudnya orang-orang dulu ini kan kayak kasih berkelahi ayam. Nah dari situ dia sudah nakal. Terus dia kalau dia itu tidak kayak mencuri, tidak begitu, tapi dia keras, dia berkelahi dengan teman-temannya waktu SMP, dia mengunci kepala sekolahnya di ruangan. Nah itu kayak mungkin penyebab lingkungannya. Terus kan sama pergaulannya, apalagi pas dia sudah lumayan dewasa, itu di kampung dia punya kayak jadwal khusus dia itu untuk minum. Kalau dia sebenarnya itu minum atau obat atau tahu, intinya pergaulannya itu sih yang parah sekali. Oke, berarti penyebab dari tindakan kenakalan kakaknya Jalil ini sebenarnya disebabkan karena pola asuh orang tua yang mengajarkan dia untuk pribadinya itu keras. Kemudian lingkungannya juga mendukung dengan hal itu, lingkungannya mungkin kurang baik, yang banyak masyarakatnya itu kayak minum-minum, mungkin kayak adu-adu ayam, sehingga kakaknya Jalil ini merasa bahwa ternyata saya dilatih keras juga ada dampak positifnya. Betul. Dari perilaku seperti ini, apa yang menjadi latar selanjutnya? Mungkin kedepannya itu karena saya sudah bicarakan sama dia tapi dia didengar, kayak mungkin solusi yang saya pikirkan di kepala saya sampai sekarang itu kayak sudah masing-masing saja. Kayak
dia dengan kehidupannya yang begitu terus, saya dengan kehidupan, karena saya pikir tidak bakal menyatu juga kalau macam kita kan, maksudnya ingin hidup itu untuk kayak berlanjut dan jangan stuck di satu masalah terus. Jadi mungkin solusi yang dipikir dulu sampai sekarang itu kayak saya pikir kalau kakakku saya dan saya pikir masih manis saja, itu sudah buat buat saya cukup adil. Oke, berarti rencana yang kamu susun ini bahwa kamu akan bersifat kayak lebih bodoh amat, hidupku. Tapi kalau menurut saya sebagai konselor itu adalah perilaku yang kurang baik. Karena biar bagaimanapun itu adalah saudaramu dan kamu harus bisa mengubahnya, dan saya yakin juga bahwa kakakmu ini bisa berubah ke depannya. Apakah kamu membutuhkan solusi atas permasalahan kamu seperti ini? Iya, kata saya solusi deh, karena saya tidak tahu mukanya bagaimana, sudah TH, sudah kita tahu sama keluarga kan kiri dan lebih dengar, mungkin ada solusi dari kakak. Oke, kalau dari saya sebagai konselor, tentunya kamu bisa melakukan yang pertama itu kamu bisa mencari dukungan yang lain, seperti kayak karena keluarga kan sudah tidak dia dengar, tentunya kamu bisa mencari kayak kamu bisa melakukan kayak cari imam-imam yang tahu tentang agama supaya kamu ingat, atau mencari ke pihak yang lebih berwajib lagi supaya dia kayak kesannya kayak kapok gitu atas apa yang dia lakukan, supaya dia ada perubahan sedikit. Mungkin juga kamu bisa melakukan komunikasi yang lebih baik lagi, dan kalau menurut saya kamu tidak perlu malu dengan apa yang dilakukan oleh saudaramu ini. Kamu tidak perlu malu atas kelakuannya walaupun dia mempermalukan nama baik keluarga, tetapi kamu harus lebih ke memikirkan bahwa kamu fokus mencari solusi supaya kamu ini kedepannya lebih baik lagi. Jadi tidak perlu malu dengan omongan orang lain bilang keluargamu ini seperti ini, didikan orang tuamu itu gagal, tidak seperti itu. Tapi kamu harus lebih, saya harus peduli ke kakakku karena biar bagaimanapun dia itu saudaraku dan saya harus bisa mengubah dia agar dia lebih baik lagi ke depannya. Ini bisa dimengerti? Bisa. Oke, atas saran yang saya berikan tadi, apakah kamu sanggup atau mau melakukannya? Kalau saya rasa mungkin saya sanggupnya itu kayak cuma batas sampai memberitahukan, tapi aku ini kan terakhir sholat itu dia tidak pernah sholat lagi semenjak dia itu menikah, atau mungkin sholat ada tapi kayak sholatnya itu kayak cuma satu kali, kayak cuma Id, iya kayak cuma lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Selebihnya itu kayak sholat Jumat bla bla itu udah pernah, dia udah pernah kayak sholat nanti dia dipaksa-paksa gitu. Mungkin saya cuma sekedar memperbaiki komunikasi sih, itu yang saya sanggupi. Tapi kalau yang lain itu mungkin kakakku atau mamaku yang lebih berperan penting di situ. Tapi ya itu saya sudah menerapkan itu sih sikap bodoh amat itu, karena saya pikir saya punya kehidupan juga diri saya. Jadi itu sih kak yang bisa lakukan. Jadi yang bisa kamu lakukan itu melakukan komunikasi yang baik tadi. Jadi bisa diusahakan juga, siapa tahu kamu lagi emosi atau apa atas saran-saran yang telah saya berikan. Oke, apakah masih ada yang mau disampaikan? Sangat cukup. Cukup. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan konseling individu, yaitu pertemuan ketiga. Jalil siapnya di kapan harinya? 2 minggu depan kayaknya. Oke, berarti 2 minggu depannya Ya. dengan jam yang sama? Iya Pak. Oke, berarti kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya, konseling pertemuan ketiga pada 2 minggu depan dengan waktu yang sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Jalil karena mau bercerita kepada saya pada pertemuan 2 ini. Bagaimana perasaannya setelah melakukan konseling kedua ini? Yang pastinya cukup ya lebih lega dari yang kemarin, karena sudah tercurahkan semua itu akan isi hatinya. Jadi sudah dapat solusi juga dari konselor. Saya yakin saya bisa sih. Oke, berarti sudah ada yang? Iya sudah. Oke, terima kasih. Saya minta maaf apabila ada kata yang salah yang saya ucapkan, dan saya akhiri. Selamat pagi Jalil. Pagi.